Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serandi Asis, kelas A2 Teknik Informatika, NIM 220 240 140 70. Baik, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas final sistem basis data, di mana saya akan membuat tiga tabel database, yang dimana tabel pertama ada tabel pelanggan, tabel produk, dan tabel keranjang. Dan setiap tabel itu akan diimplementasikan relasi antar tabel, insert, update, delete, select maupun join. Baik, langsung saya buat database, tabel databasenya. Masuk ke exam. Ya, langsung saja kita mulai buat databasenya. Pertama kita bikin database kita dulu. Oke, berhasil. Langsung saja kita ubah node-nya menjadi nama kita dengan cara ketik use nama yang kita ingin gunakan. Oke, selesai, berhasil. Baik, langsung saja kita buat database-nya. Pertama kita buat tabel database produk dulu. Caranya itu untuk membuatnya create tabel pelanggan. Buka kurung. Ya, kita masukkan apa saja yang kita ingin isikan di dalam tabel tersebut. Seperti kita isi ID, terus kita isikan nama pelanggan, untuk anunya itu varchar untuk jumlah huruf atau kata-katanya 255 saja. Sudah itu kita isi lagi alamatnya itu teks. Lanjut kita isi nomor telepon. Itu menunya chart 12 saja. Itu koma. Selesai, kita enter. Oke, tabel database pelanggan telah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat tabel database produk. Caranya sama, create database. Create tabel produk, buka kurung. Di tabel produk ini kita isikan kode produknya. Kodenya itu INT9. Oke. Selanjutnya kita isi nama produk. Nah, produk itu varchar 2. Oke, nama produk itu kita harga.
Harga itu penuhnya chart chart 12 saja. Chart yang terakhir itu stok barang, kita ganti saja di sini karena penelitian sama-sama secara juga. Stok kita ganti sini 50. Sini tidak karena kita sudah isi semua. Oke, berhasil. Dan terakhir kita akan membuat tabel database keranjang. Sama-sama juga caranya sama juga. Create tabel keranjang. Di tabel keranjang itu kita isi ID keranjang. Keranjang yang kedua kita isi ID pelanggan. Yang selanjutnya itu kode produk, susah aja kita ganti di sininya. Kode produk selanjutnya itu terakhir kita isi jumlah produk. Jumlah produk itu nanya chart kita isi 50. Oke, sudah. Oke, berhasil. Selanjutnya itu kita isikan sini di sini not null kita harus isi dulu indeksnya apa. Caranya kita create index pelanggan FK on keranjang belum ID pelanggan. Kita lihat dari index. Oke, berhasil. Yang satunya kode produknya kita sama juga. Kita ganti saja langsung. Pelanggannya kita ganti jadi produk karena kode produk kita mau aktifkan. Produk sudah produk. Sini kita masuk kode produk. Kode produk.
Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan implementasikan relasi setiap tabel database yang kita buat. Caranya itu kita klik perintah alter table, keranjang constraint pelanggan Oke, sudah itu kita enter apakah berhasil. Oke, berhasil. Selanjutnya ini baru tabel pelanggan kita hubungkan ke keranjang. Selanjutnya kita hubungkan produknya lagi sama. Kita cuma ganti pelanggan menjadi produk. Di pelanggannya kita ganti jadi kode produk. Kode produk, terus di ID-nya kita ganti jadi kode. Oke. Saya perbesar saja supaya lebih jelas dia. Jangan lupa kita ganti juga sini sama jadi produk. Oke, sudah. Kita enter. Oke, berhasil. Dan untuk melihat relasinya apakah berhasil atau tidak, kita masuk ke Chrome, kita ketik ini localhost phpMyAdmin. Setelah itu kita refresh dulu karena saya sudah mencobanya. Kita masuk di database yang kita telah buat ini Radius Randiasis. Oke, masuk di lainnya, terus kita pilih designer. Kita lihat, nah dari keranjang sudah terhubung antar dua tabel yang telah kita buat tadi, itu ya tabel produk dan tabel pelanggan. Ini garis relasi penghubungnya. Oke, sudah itu kita lanjut lagi ke examnya. Selanjutnya kita isi tabel data yang telah kita buat.
Pertama kita des tabel dulu, des pelanggan. Kita lihat sini apa yang kita buat. Kita buat pelanggan pertama, jika des pelanggan dulu, des pelanggan. Oke, tinggal kita buat termasuk ya. Untuk mengisi masing-masing yang telah kita isi ke tabel database, kita pilih insert. Selanjutnya kita menu insert untuk mengisi dalam ID, nama, alamat, dan telepon. Itu kita akan isi dengan perintah insert. Caranya itu insert into pelanggan, values itu isinya yang kita ingin masukkan. Kita buka kurung untuk mengisi dalam tabelnya. Ini yang pertama, kita sini ID, kita isi ID-nya ID 1 dulu, karena kita yang pertama kita ketik ID, dan kedua itu ada nama pelanggan, kita kasih saja namanya Randi. Oke, sudah. Yang selanjutnya itu ada alamat, kita isi rumah, dan terakhir itu ada nomor telepon. Kita isi juga, kita isi nomor telepon asal-asalan saja. Oke, sudah. Kita tutup kurung. Oke, berhasil. Dan di tabel database pelanggan ini saya akan membuat tiga isinya. Caranya gampang. Kita panggil perintah yang tadi, kita cuma tergantung kitanya, kita mau ubah atau kita hanya ubah ID-nya, karena ID itu pada ID database tidak boleh sama, karena kalau sama itu akan mengakibatkan error dan kita akan mengulang dari awal lagi. Selebihnya ini yang nama, alamat, dan nomor telepon boleh sama. Oke, berhasil. Kita bikin satu lagi. Bikin 3. Oke, berhasil. Selanjutnya kita lihat tabel database yang kita telah masukkan isinya ke dalam, apakah sudah berhasil atau tidak. Dengan cara itu kita masukkan perintah select bintang from, nama tabel database yang kita isi itu adalah tabel pelanggan seperti ini, dan bisa dilihat sudah terisi semua komponen seperti ID, nah pelanggan, alamat, dan nomor telepon yang kita masukkan di tabel database pelanggan. Selanjutnya itu kita akan mengisi tabel database produk. Kita lihat dulu, kita panggil dulu menunya, perintah apa saja yang kita masukkan di produk tadi dengan cara sama. Itu perintah des untuk menampilkan apa yang kita perintahkan tadi isi. Kita ganti produk, dan sini ada kode yang kita harus masukkan dalam isi filenya. Kode, nama, produk, harga, dan stok. Caranya sama. Kita pakai perintah insert lagi, dan di insertnya ini kita ganti pelanggannya menjadi produk, karena yang kita ingin isi adalah tabel database produk, bukan pelanggan. Produk. Nah, kita lihat apa yang harus kita isi. Seperti kode juga tidak boleh sama, jadi kita harus bedakan setiap kode pada setiap
tabel database yang ingin kita isi. Seperti sini saya akan masukkan 2021 itu kodenya, dan nama produknya itu saya kasih masuk Oppo, bukan Oppo, naik ke harganya kita kasih 100.000 saja, ke 100.000. Dan untuk stoknya itu kita kasih tergantung berapa kita mau, saya kasih saja stoknya terbatas 10. Oke, dan berhasil. Dan sama seperti tabel database pelanggan tadi, kita bikin 3 juga, dan kita ganti saja kodenya supaya lebih cepat. Ganti 22, enter, berhasil. Kita ganti lagi 1 kali lagi, 23. Oke, berhasil. Selanjutnya untuk melihat seperti tabel database pelanggan, kita juga pakai perintah select seperti pelanggan juga tadi. Kita select, kita ganti pelanggan menjadi produk untuk menampilkan apakah berhasil atau tidak data yang kita masukkan. Dan seperti dia sudah berhasil. Selanjutnya dan terakhir kita akan membuat tabel database keranjang. Kita panggil dulu kita lihat dulu apa saja perintah yang harus kita masukkan di tabel database keranjang. Sama kita pakai perintah dsc, kita ganti lagi namanya jadi keranjang. Oke, enter. Dan di sini ada ID keranjang, ID pelanggan, kode produk, dan jumlah produk. Caranya sama tadi seperti tabel database yang sebelumnya, kita menggunakan perintah insert. Di sini kita ganti produk menjadi tabel keranjang, karena tabel yang kita isi yang ingin kita isi adalah tabel database keranjang. Kita kasih masuk ID-nya, dan ID kode itu harus berbeda, kecuali ID keranjang saja yang pertama itu kita harus berbeda karena dia memakai perintah primary key, jadi harus tidak boleh sama ID pelanggan sama kode produk. Kalau kode produk itu kita boleh samakan saja karena tidak memakai perintah primary key. Seperti di sini kita 1, untuk ID pelanggannya kita 1 juga. Dan kode produknya itu kita kasih masukkan yang di kode produk database produk yang kita telah buat, seperti ini. Oke, untuk jumlah produknya itu kita kasih terbatas saja 20, dan berhasil. Kita bikin juga tiga juga file database keranjang ini. Ingat, ID pelanggan, ID keranjang yang menggunakan primary key itu tidak boleh sama seperti ID sebelumnya, kecuali ID pelanggan sama kode produk itu boleh sama karena tidak pakai perintah primary key. Tapi saya bedakan saja, kecuali yang kode produk yang pada database kedua ini saya samakan saja, karena sebentar kita akan memakai perintah update untuk mengganti kode produk ini yang awalnya 2021 menjadi 2022. Kita enter, oke, berhasil. Kita ganti 3, sini 3 supaya bagus dilihat, dan sini 24, 23. Oke, berhasil. Dan sekarang kita telah masuk di perintah delete dan update.
Nah, kita lihat dulu apakah berhasil tabel database keranjang kita buat, apakah berhasil atau tidak. Kita lihat dulu. Oke, berhasil. Dan kita akan masuk di perintah update dan delete. Dan pada perintah update dan delete ini saya akan mulai dari tabel database keranjang, yang mana saya akan update itu kode produknya yang nomor 2. Ini 2021 menjadi 2022. Caranya itu kita masukkan perintah update tabel database yang ingin kita update, kita ubah atau kita update, kita perbarui. Kita keranjang set di bagian mana kita ingin update atau perbarui. Seperti contohnya kita ingin perbarui kode produknya, kita kasih masuk set kode produk di bagian isi kode produk yang mana ingin kita update. Seperti kita ingin update 2021 tadi menjadi 2022 seperti ini. Where ID-nya itu di baris mana? Saya ketik dulu. Where ID keranjang. Nah, maksudnya di sini where ID keranjang, maksudnya di ID bagian mana, ID baris bagian mana ingin kita update. Seperti contohnya kan saya kasih masuk update keranjang set kode produk, artinya di bagian kode produknya kita ganti 2021 2020. Where ID-nya itu di ID keranjang bagian mana kita ingin update. Contohnya ID 2, kita update. Oke, berhasil. Selanjutnya kita tampilkan apakah sudah berhasil terupdate atau tidak. Dan bisa kita lihat di kode produk yang ID 2, ID keranjang 2 sudah terganti menjadi 2022, dari awalnya 2021 sudah terupdate atau diperbarui menjadi 2022. Selanjutnya kita masuk ke perintah delete. Kebalikan seperti update tadi, pada delete ini kita akan menghapus satu baris ID keranjang yang kita ingin hapus. Seperti contohnya kita menggunakan perintah delete from tabel database yang ingin kita hapus. Keranjang Oke. Pada perintah delete ini kita akan menghapus tabel database keranjang dan ID keranjang yang kita hapus adalah ID 3. Jadi ID 3 sampai nama produk ini akan terhapus. Kita lihat. Oke, berhasil dan kita tampilkan kembali. Nah, bisa dilihat ID keranjang 3 sudah terhapus dari tabel database keranjang. Oke, selanjutnya kita akan mengupdate dan mendelete tabel database produk. Perintahnya sama juga, kita perintah update untuk memperbarui. Nah, kita lihat dulu tabel produknya yang apa saja yang kita update. Kita panggil dulu perintah produknya. Nah, di sini kita akan mengupdate nama produknya
dan di ID bagian mana yang akan terupdate. Ya, kita akan mengupdate nama produk dan di ID kode bagian mana nama produk yang akan terupdate. Sama caranya itu kita pakai perintah kita cari dulu perintah update nya tadi yang sudah kita ketik, kita panggil saja lagi. Ini kita di kode produknya di sini di setnya itu kita mengganti menjadi nama produk. Dan jangan lupa tabel database yang kita update itu adalah tabel produk, bukan keranjang lagi. Diganti produk jadi produk sini, dan di nama produk ini kita akan menggantinya menjadi nama apa. Kita masukkan di sini jadi namanya Adidas. Oke. Dan di ID di sini dia di kode bagian mana, karena kita menggunakan perintah kode jadi kita mengetikkan perintah kodenya. Oke. Dan isi kode yang di dalam file database ini, seperti saya akan mengganti nama produk di kode 2002 seperti ini. Oke, berhasil terganti. Kita lihat, kita panggil select from produk, dan bisa dilihat kode 202 nama produk telah terganti menjadi Adidas sesuai dengan perintah update atau perintah memperbarui yang kita masukkan. Dan sekarang kita akan mendelete kode 2023. Sama seperti tabel database keranjang, kita panggil perintah delete. Nah, delete ini delete from, artinya tabel database apa yang kita ingin hapus. Kita kan ingin hapus produk, jadi kita produk. Untuk kodenya itu kita masukkan kode. Untuk kodenya itu yang kita hapus itu adalah 2023 seperti ini. Oke, berhasil, dan kita tampilkan lagi seperti ini. Dan kode 2023 pada tabel database produk telah terhapus. Selanjutnya tabel yang terakhir tabel yang terakhir yang kita update dan delete adalah tabel pelanggan. Kita panggil dulu perintah, kita lihat dulu apa saja isi tabel pelanggan sebelum kita update dan hapus. Pelanggan. Oke, di sini ada isinya kode I1 sampai 3 itu semuanya namanya sama. Dan kita akan mengupdate-nya menggunakan perintah update. Oke, update. Dan di setnya ini kita masukkan di database nama pelanggan, karena di nama pelanggan kita akan perbarui. Nah, pelanggan kita ganti nama Randi di sini menjadi nama Mas Randi saja. Nah, untuk kode di tabel database pelanggan ini kita menggunakan ID bukan kode, jadi kita masukkan perintah ID dan ID bagian mana ingin kita hapus. Kita update saja ID 2 nya dan enter.
Oke, berhasil tertukar, terupdate. Kita coba lihat dulu, dan bisa dilihat di ID 2 nama pelanggan sudah terganti menjadi, yang awalnya menjadi Randi sudah terganti menjadi Asrandi. Dan sekarang kita akan delete tabel ID 3 di tabel database pelanggan. Kita menggunakan perintah delete. Sini delete tabel database-nya, kita akan delete tabel database pelanggan. ID kita akan menghapus ID 3 seperti ini. Oke, sudah berhasil. Kita lihat apakah berhasil tidak. Dan bisa dilihat tabel database pelanggan sudah terhapus. Dan yang terakhir itu saya akan menggunakan perintah select dan join untuk menggabungkan tabel database yang telah kita buat. Yang pertama itu kita menggunakan perintah select untuk menggabungkan apa saja yang ingin kita gabung. Perintah select, kita akan menggabungkan nama pelanggan, terus alamatnya, nomor telepon, telepon, dan ini sudah kita masukkan tabel database pelanggan. Kita akan menggabungkannya dengan tabel database produk. Itu adalah nama produk, harga, stok dan jumlah produk. Salah. Kita lihat di sini database produknya itu jumlah produk, jumlah produk. Produk di tabel keranjang, kita akan gabung ke tabel pelanggan. Di pelanggan itu sama dengan pelanggan.id. Dan kita gabung juga ke produk. Kita join produk, kode produk dengan produk.id
kode. Oke, berhasil. Oke, dan kita telah menggabungkan nama pelanggan, alamat, nomor telepon, nama produk, harga stok, dan jumlah produk pada file database yang telah kita buat. Baik, mungkin sekian itu saja yang saya jelaskan dari tugas final sistem basis data ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Asrandi Asis. Baik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.